Shalom kasih Kristus. Puji Tuhan, tahun ini tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Saya percaya di awal tahun ini banyak di antara kita berpikir apakah mampu melalui tahun ini. Terbukti sudah, sampai hari ini kesetiaan Tuhan tetap ada bersama kita semua. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita dibawa semakin setia dan membawa kegerakan besar dalam kebangunan rohani. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kesempatan hari ini biarlah kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan renungan, agar firman yang disampaikan memampukan kami untuk kami tetap bertahan dan setia dalam kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami dapat disingkapkan apa yang menjadi kerinduan dan rahasia-Mu, di mana iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Bahkan kami terus tetap berbuah di saat dan dimanapun kami berada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berintegritas, memiliki kesetiaan. Dalam Amsal 20 ayat 6 demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Untuk dapat menentukan sesuatu yang baru akan bertahan lama atau tidaknya dapat ditentukan berdasarkan proses, yaitu waktu. Demikian juga dengan adanya sebuah perkumpulan, forum, atau gerakan. Walau mereka mengusung gagasan-gagasan baru dalam perkumpulan, forum, atau gerakan tersebut, tidak akan menjamin bahwa itu akan langgeng bila tidak adanya konsisten dan kesetiaan. Dalam sebuah perkumpulan, forum, atau gerakan, orang-orangnya akan terlihat berintegritas atau tidak dari kesetiaannya. Karena kesetiaan dapat menentukan konsistensi mereka, apakah akan terus berjuang menghadapi pasang surutnya, tantangan, dan ancaman, atau sebaliknya, yaitu tidak ada yang dapat tekun bertahan. Hal ini seperti yang sering kali diucapkan bahwa melalui sesuatu itu mudah, tetapi mempertahankan itu adalah hal yang sulit. Jadi, ujian seseorang berintegritas atau tidak dari kesetiaan. Orang yang setia adalah taat dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki ketaatan dan dapat dipercaya adalah tindakan dari orang yang setia. Dan orang yang memiliki kesetiaan berarti orang yang sudah melewati dalam segala keadaan sehingga dapat dipercaya. Sementara orang yang baik hati tidak akan terlihat kebaikannya bila belum masuk dalam proses kehidupan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dan yang tidak menguntungkan pada diri orang tersebut. Tuhan sangat senang sekali bila umatnya berintegritas dan memiliki kesetiaan. Sebab orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Karena setia dan dipercaya adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kesetiaan itu mencakup banyak hal dan ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan dunia apapun, mencari orang yang setia. Apakah seorang suami, istri, pekerja, pejabat, pelayan Tuhan, dan apapun statusnya diinginkan sebagai orang yang memiliki kesetiaan. Setia di saat kita dalam keadaan yang baik dan enak itu mudah. Waktu kita serba berkecukupan misalnya, rasanya lebih gampang untuk setia kepada Tuhan. Namun kalau keadaan sedang tidak baik, itulah saatnya di mana kesetiaan kita sungguh-sungguh diuji. Contoh lainnya, di dalam hubungan suami istri, apakah masing-masing masih akan setia di saat masalah keuangan ataupun kesehatan? Atau di saat kita disakiti tanpa alasan, difitnah ataupun disalahkan untuk sesuatu hal yang bukan kesalahan kita, apakah kita masih tetap akan setia? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mau agar kita setia dalam segala keadaan. Di masa akhir zaman seperti sekarang ini, kehidupan seakan menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Meski orang yang bersifat baik masih banyak kita temui, tetapi orang yang setia jumlahnya sedikit. Semakin banyak orang yang berpikir yang penting diri sendiri, merasa senang dan diuntungkan. Bila orang lain menyakiti, merugikan, menipu, atau berbuat jahat kepada kita, bisa jadi kita akan merasa sebagai orang baik menjadi marah dan membalas. Paling tidak, kita akan meninggalkan mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita.
Pertanyaannya, seberapa banyak yang memutuskan untuk tetap setia dan tetap baik meskipun orang lain tidak setia? Bila hal itu ada pada diri kita, berarti kita adalah pribadi berintegritas seperti yang dikehendaki Tuhan. Keteladanan dari kesetiaan terbesar sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia tetap setia sampai akhir dalam mengemban tugas yang diberikan Bapa Surgawi demi menyelamatkan saudara dan kita semua. Tidakkah kesetiaan yang Tuhan sudah lakukan seperti ini mampu menjamah hati setiap kita, sehingga kita yang tadinya tidak setia sekarang diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang sangat setia dan rindu membalas cinta kasih-Nya. Biarlah setiap kita didapatkan sebagai orang yang setia. Ada satu pepatah terkenal mengatakan, seseorang itu dapat dipercaya dalam hal apapun juga kalau dia terbukti sudah dapat dipercaya dalam hal keuangan. Tuhan Yesus mengatakan bila kita dipercaya soal keuangan, maka kita akan dipercaya harta yang sesungguhnya. Dalam Lukas 16 ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kekasih Kristus, Tuhan mencari orang yang memiliki karakter setia. Karena orang berintegritas seperti inilah yang dapat dipercaya dan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Melalui kesetiaannya, mereka dapat membawa kegerakan besar dalam kebangunan rohani dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Mari jadikan diri kita sebagai pribadi berintegritas dengan memiliki kesetiaan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mencerahkan iman percaya kami, agar kami memiliki satu kesetiaan, karena kesetiaan akan diuji, dan ujian itu tentu bukan hanya dalam proses yang singkat. Tuhan, pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam segala keadaan. Tentunya Tuhan, ketika ada hal-hal yang tidak menguntungkan dan hal-hal yang tidak baik dalam diri pribadi kami, apakah kami tetap setia? Apakah kami tetap komit? Apakah kami tetap memiliki satu sikap yang bertanggung jawab penuh terhadap Engkau, Tuhan? Tuhan, pimpin kami, Tuhan, bawa setiap kehidupan rohani kami untuk terus semakin berakar dalam Engkau, dan tetaplah kami untuk terus memberikan buah-buah yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.